Bapak Ibu Saudara, saya percaya ketika seorang anak dilahirkan, begitu ya, Allah memberikan kepada anak ini kelengkapan segala talenta dan bakat yang dia butuhkan untuk bisa memuliakan nama Tuhan. Setuju Bapak Ibu Saudara? Ya, masalahnya adalah sebesar apapun bakatnya, kalau kita tidak gali, kalau kita tidak garap, bakat itu akan seperti emas yang terpendam di dalam tanah. Bersyukur karena ada sekolah yang memberikan kesempatan dan kemudian membantu mengasah potensi mereka sehingga kemudian Bapak Ibu Saudara, bakat dan talenta itu menjadi sesuatu yang bisa kita nikmati hari ini dan segala kemuliaan buat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya Jimmy Lucas, saya melayani di Jakarta di Unlimited Faith Community Church UFC, Bapak Ibu Saudara. Ya, kenapa menggunakan nama itu? Karena kami memang mempunyai konsep gereja kami adalah sebuah hub. Gereja kami adalah gereja kecil yang baru berdiri 1 tahun, ada di sebuah ruko 4 lantai. Lantai 1 digunakan untuk hopefully ya nanti satu saat bisa jadi kafe begitu ya. Lalu kemudian di lantai 2 ruang ibadah, lantai 3 tempat latihan Muay Thai dan Tai Chi, lantai 4 kantor pengacara Bapak Ibu Saudara. Kenapa kami buat seperti itu? Karena memang konsepnya adalah sebuah hub di mana semua orang, agama apapun, keyakinannya apapun, dia bisa datang, bisa duduk, bisa dialog, bisa diskusi, dan bisa mendapatkan manfaat, melihat nilai-nilai Kristen diejawantahkan di dalam kehidupan setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya sudah berkeluarga, istri saya 1, anak saya 2. Anak saya yang paling besar usianya 18 tahun. Bersyukur kepada Tuhan, dia ada di usia 18 tahun, dia punya prestasi yang bagus, dan yang berhubungan dengan papanya adalah dia part-time sebagai foto model begitu Bapak Ibu Saudara. Ya, kenapa ada hubungannya sama papanya? Bapak Ibu bisa lihat ya, kenapa. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, anak saya laki-laki usia 14 tahun. Dia usia 14 tahun, dia hobi catur, dia hobi mahjong, dan dia hobi kickboxing begitu Bapak Ibu Saudara ya. Kedua anak saya ini adalah harta kekayaan saya Bapak Ibu Saudara. I treasure them in my heart. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara perasaan yang sama Bapak Ibu miliki untuk anak-anak Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita selalu berusaha supaya kita menjadi orang tua yang baik. Kita selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik. But somehow Bapak Ibu Saudara ketika mereka memasuki usia remaja, mereka berontak begitu Bapak Ibu. Kita merasa gagal, kita merasa tidak berdaya, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Bapak Ibu mengalami hal yang sama? Ketika anak Bapak Ibu masuk usia remaja dan mereka mulai kelihatan berontak, kepengen kelihatan this is me, begitu Bapak Ibu? Bapak Ibu, biarlah firman Tuhan mengajar kita hari ini ya. Biarlah firman Tuhan mengajar kita hari ini. Bapak Ibu Saudara, saya ajak Bapak Ibu untuk melihat satu bagian firman Tuhan. Kita melihat Ulangan pasal yang ke-6, ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai ayat yang ke-9, saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu, pada pintu gerbangmu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya pernah ditanya oleh seorang ibu, bukan ditanya, ya seorang ibu curhat kepada saya ketika dia ingin mengutus anaknya ke luar negeri. Dia bilang, Pak Jimmy gimana nih? Anak saya kalau keluar negeri nanti kalau dia terpengaruh pergaulan yang salah bagaimana? Bagaimana kalau anak saya kemudian dijahatin orang? Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya mengerti pergumulan ibu ini dan memang Bapak Ibu Saudara saya mendapati bahwa bukan hanya ibu ini yang bergumul dengan pergumulan-pergumulan demikian. Banyak orang tua juga bergumul dengan pergumulan yang sama ketika mereka akan mengutus anak mereka ke luar negeri atau keluar kota. Bapak Ibu punya pengalaman yang sama? Punya pergumulan yang sama? Bapak Ibu, saya bilang sama ibu ini, Bu tenang aja. Kalau ibu sudah bawa anak ibu ke sekolah minggu dari kecil, remajanya di gereja, ibu nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir. Anak ibu akan tetap memilih yang benar.
Anak ibu tetap akan ada di jalan yang benar. Karena dari kecil udah terbiasa. Bapak Ibu Saudara, itu pendapat saya sebelum saya baca laporan statistik ini. Bapak Ibu Saudara, Barna Foundation, dia memberikan data seperti ini. Data dari Barna Group melalui buku You Lost Me oleh David Kinnaman mencatat angka putus gereja di dropout rate di usia 20-an sebesar 59%, yang kemudian naik menjadi 64% pada riset terbarunya, Faith for Exiles. Sementara itu angka spesifik 70% hingga 75% sebenarnya paling sering divalidasi oleh studi dari Lifeway Research yang menemukan bahwa sekitar 66% sampai 70% remaja yang aktif di gereja saat SMA akan berhenti beribadah setidaknya selama 1 tahun ketika memasuki usia 18 sampai 22 tahun. Wow, Bapak Ibu Saudara. Tadinya mereka aktif di gereja sampai SMA, setelah SMA ke sana Bapak Ibu Saudara, mereka tiba-tiba bisa hilang selama 1 tahun. Dan Bapak Ibu, ini adalah hasil survei. Jadi nggak ada jaminan sih sebetulnya bahwa anak kita akan tetap mengikut Tuhan, sekalipun mereka dari kecil pergi ke sekolah minggu, remaja ikut kebaktian remaja. Nggak ada jaminan Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Barna Foundation kemudian mengatakan begini, meskipun anak muda seringkali beralasan bahwa mereka kecewa pada institusi gereja, data dari Barna Group dan Lifeway Research menunjukkan bahwa pola asuh rohani di rumah atau faith at home adalah fondasi utama apakah iman anak akan bertahan atau runtuh saat mereka mandiri. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yang menentukan iman anak kita ketika mereka memasuki usia remaja, pemuda, ketika mereka lepas dari rumah, ternyata bukan hanya pendidikan mereka di sekolah minggu atau pendidikan mereka di tunas remaja atau di komisi remaja. Ternyata apa yang mereka lihat dari kita, bagaimana kita mentransferkan iman itu ke dalam kehidupan mereka, itu ternyata yang mempengaruhi keputusan mereka, apakah mereka akan terus mengikut Tuhan atau tidak. Itu kemudian yang menentukan keputusan mereka, bagaimana mereka akan berelasi dengan Allah di dalam kehidupan mereka kemudian. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya rindu untuk mengajak Bapak Ibu Saudara untuk memahami 3 pilar penjangkau, bagaimana kita bisa menjangkau anak-anak muda kita, bagaimana kita bisa menjangkau generasi muda kita, dan kemudian mewariskan iman kepada mereka. Bapak Ibu Saudara, pilar yang pertama adalah fondasi yang teguh. Di dalam Ulangan pasal 6 ayat yang keempat dikatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, Shema Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Bapak Ibu Saudara, kata Shema diulangi 2 kali, Shema Shema, dengar, dengar, hear ye. Bapak Ibu Saudara, dengan kata lain mendengar ini adalah sebuah tindakan yang penting. Mendengar di sini Bapak Ibu Saudara bukan masuk kuping kanan, keluar kuping kanan. Mendengar di sini bukan mendengar yang sambil lalu. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu lamat-lamat, mungkin Bapak Ibu Saudara bisa mendengar ada suara kendaraan di luar. Atau Bapak Ibu Saudara bisa mendengar suara kresek-kresek begitu, lamat-lamat. Itu namanya mendengar Bapak Ibu Saudara. Tetapi ketika Bapak Ibu Saudara pay attention, itu namanya mendengarkan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Shema bukan sekedar you listen and then you pay attention. Enggak Bapak Ibu Saudara, kata Shema mengandung pengertian saya mendengarkan dengan kesiapan hati untuk mentaati. Jadi saya siap untuk mendengar apapun, dan saya mengambil keputusan bahwa apapun yang saya dengar dari Allah, saya akan mentaatinya. Firman Tuhan berkata, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Apa yang harus didengar? Yang harus didengar adalah bahwa hanya ada satu Tuhan, dan dia adalah Tuhan kita. Nggak ada Tuhan yang lain. Itu berarti bahwa pada awal pemberitaan Taurat, Tuhan mengajar umatnya untuk mengenal hanya satu Allah dan terfokus hanya pada Allah itu. Perintah Allah yang utama adalah agar kita menjadikan Allah pusat kehidupan kita. Perintah Allah yang utama adalah agar kita menjadikan Allah awal dan akhir dari perjalanan kita. Perintah Allah adalah agar kita tidak memiliki fokus yang lain, tidak memiliki perhatian yang lain, kecuali hanya Allah. Allah dan Allah saja yang menjadi alasan keberadaan kita. Allah dan Allah saja yang menjadi tujuan akhir keberadaan kita. Nggak bisa ada yang lain. Christianity never talk about our happiness. Christianity always talk about
our heart for God. Kekristenan Bapak Ibu Saudara tidak pernah berbicara tentang kebahagiaan kita. No, kalau pengen bahagia Bapak Ibu Saudara jalan-jalan aja. Healing saja. Pulang happy Bapak Ibu Saudara. Tapi jangan lihat kantong, nanti nggak happy lagi. Habis jalan-jalan pulang lihat kantong nggak happy lagi begitu Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, no. Happiness bukan God's main concern. Tujuan Allah yang utama adalah agar kita memiliki hubungan yang pribadi dengan Allah. Tujuan Allah yang utama adalah agar kita kemudian menjadikan Allah pusat dari segala-galanya. Bapak Ibu Saudara tahu masalah manusia ketika manusia jatuh dalam dosa? Masalah manusia Bapak Ibu Saudara bukan pengetahuan. Ular memang datang kepada Hawa dan berkata, Hawa, how do you, how? Hawa berkata, I'm fine, Ler. What is it? Hawa tentu Allah berfirman supaya jangan makan buah di taman ini, bukan? Oh enggak, semua buah di taman ini boleh gua makan, kecuali yang di tengah. Sebab pada waktu saya memakannya, saya akan mati. Ular kemudian bilang begini, kagak begitu Hawa. Enggak begitu. Enggak gitu sis, sorry sis. Begini ya bun. Allah tahu bahwa pada waktu engkau memakannya, engkau akan menjadi sama seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Dengan kata lain, ular ingin bilang bahwa pada waktu kamu makan buah ini, kamu akan mengalami sesuatu yang baik. Kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Eng. Bapak Ibu tahu apa yang dipikirkan Hawa kemudian? Allah jahat dong. Allah tidak mau sesuatu yang baik terjadi pada saya dong. Lalu kemudian dia mulai meragukan Allah. Dan ketika dia meragukan Allah, Bapak Ibu Saudara, hal pertama yang dia lakukan adalah dia ingin menjadi seperti Allah, menjadi pribadi yang bisa mengatur hidupnya sendiri, menjadi tuan atas hidupnya sendiri. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, pencobaan pertama adalah meragukan Allah, lalu kemudian berusaha untuk menjadikan diri sendiri sebagai Allah di dalam kehidupan. Shortcut Bapak Ibu Saudara, intinya adalah pencobaan pertama adalah tentang membenci Allah dan mengasihi diri sendiri. Ini tentang pilihan antara diri saya sebagai Allah atau Allah sebagai Allah. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, panggilan pertama dan panggilan terakhir dari perjanjian lama sampai perjanjian baru adalah kasihilah Tuhan Allahmu karena hanya ada satu Allah. Shema Israel, dengar Israel, hanya ada satu Tuhan dan Tuhan itu adalah Yahweh. Biarkan Allah yang menjadi fokus di dalam kehidupanmu dan bukan yang lain Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu tahu apa akibatnya ketika kita fokus pada Allah? Coba semuanya ulurkan tangan begini. Semua ayo Bapak Ibu Saudara. Kalau enggak terjatuh dalam dosa dan pencobaan. Coba ya Bapak Ibu, coba begini. Yang di atas juga coba yuk. Cobain. Pada waktu Bapak Ibu ulurkan tangan kayak gini, fokus pada jari Bapak Ibu. Fokus. Jangan lihat kiri dan kanan. Dengarkan suara saya. Dengarkan suara saya. Tambah lama tambah mengantuk. Oh ya, enggak bukan gitu ya Bapak Ibu. Fokus pada jari Bapak Ibu Saudara. Nah, sekarang lepaskan mata Bapak Ibu dari jari Bapak Ibu Saudara. Kemanapun Bapak Ibu lihat, jangan lihat jarinya. Sekarang lihat lagi jarinya, fokus. Bapak Ibu ini bedanya. Fokus pada Allah membuat kita blur ngelihat yang di sekeliling. You don't see anything else but God. Tapi ketika Bapak Ibu mulai ngebagi pandangan ke kanan dan ke kiri, Bapak Ibu nggak bisa fokus pada jari telunjuk Bapak Ibu. Bapak Ibu fokus pada Allah berarti di dalam hati kita nggak ada yang lebih penting daripada Allah. Di dalam hati kita nggak ada yang lebih mulia daripada Allah. Di dalam hati kita nggak ada yang kita inginkan selain Allah. Dan itu yang seharusnya Bapak Ibu Saudara menjadi starting point bagi kita di dalam mendidik anak-anak kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, penting bagi kita Bapak Ibu untuk kemudian menjadikan fokus pada Allah sebagai pondasi kehidupan iman dan pondasi kehidupan berkeluarga. Bapak Ibu, ada sebuah menara ada sebuah gedung bertingkat yang namanya Mirante do Valle. Gedung ini dibangun di atas tanah yang tidak rata dan pondasinya cuma 6 meter. Padahal Bapak Ibu Saudara seharusnya pondasinya 30 meter. Kenapa? Karena gedungnya setinggi 170 meter. Bapak Ibu bayangin, gedung setinggi 170 meter, pondasinya cuma 6 meter. Padahal pondasinya harusnya 30 meter. Akibatnya Bapak Ibu Saudara, gedung itu jadi miring. Miringnya 1,6 derajat. Nah, miring 1,6 derajat ini tidak akan membuat gedung itu runtuh, tapi pasti membuat apapun di dalam gedung ini tidak berfungsi. Pipanya tidak berfungsi dengan baik. Semuanya tidak berfungsi dengan baik. Kenapa? Karena pondasinya tidak kokoh.
Bapak Ibu, kehidupan anak-anak kita tidak akan kokoh. Kalau kehidupan keluarga kita tidak kokoh. Kehidupan keluarga kita tidak akan kokoh kalau kita tidak memiliki fokus yang benar kepada Allah. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, orang tua selalu akan mengajarkan apa yang menurutnya penting buat anak. Setuju gak? Halo? Bapak Ibu setuju? Kita selalu mengajarkan apa yang penting buat kita pada anak. Betul gak? Kita ini kan tidak maha tahu. Yang kita tahu juga belum tentu benar. Yang kita pikir benar belum tentu benar. Tapi yang pasti apapun itu Bapak Ibu Saudara, kita akan selalu berusaha untuk mengajarkan apa yang menurut kita baik dan penting buat anak. Betul ya? Nah kalau misalnya konsep kita tentang apa yang penting itu adalah yang penting, lu bahagia, nak. Lu jadi gay, jadi lesbi gak masalah. Kira-kira kita akan izinkan anak kita jadi gay? Pasti dong. Lawang buat kita gak ada masalah, yang penting lu bahagia. Yang penting adalah kaya. Yang penting adalah kaya. Maka Bapak Ibu Saudara, apapun yang anak itu lakukan, yang penting dia kaya. Saya tahu ada satu orang tua Bapak Ibu Saudara ya, dia izinkan anaknya jadi bandar judol. Karena konsepnya dia adalah yang penting lu kaya nantinya. Dan beneran anak itu jadi bandar judol Bapak Ibu Saudara. Beneran. Karena buat dia yang penting, yang menjadi fokus dia adalah apa yang dia dapatkan, uang yang dia dapatkan. Dengan kata lain begini nih Bapak Ibu Saudara, kita hanya akan mengajarkan kepada anak kita apa yang menurut kita penting, apa yang menurut kita baik. Bayangkan kalau menurut kita yang penting adalah uang, maka kita akan ajarkan anak kita bagaimana caranya dapat uang, nggak peduli bagaimanapun caranya. Tapi kalau buat kita yang penting adalah Allah, maka Bapak Ibu Saudara kita akan mengajarkan anak kita untuk terfokus pada Allah, untuk memiliki hubungan yang dalam dengan Allah. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang ingin saya katakan adalah begini Bapak Ibu, sebelum kita mulai mengajar anak kita, sebelum kita mulai memberikan sesuatu kepada generasi berikutnya, kita harus mulai dengan mengkaji diri kita sendiri. Apakah kita adalah orang yang fokus kepada Allah? Apakah kita adalah orang yang benar-benar menjadikan Allah the only one in our life? Nah kalau kita sudah menjadikan Allah sebagai the only one di dalam hidup kita, maka kita bisa masuk ke dalam yang kedua Bapak Ibu Saudara. Kasih yang total Bapak Ibu. Pilar yang kedua adalah kasih yang total. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata, dengarlah hai orang Israel, Allah itu, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, lebab, dan dengan segenap jiwamu, nefes, dan dengan segenap kekuatanmu, meot. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, lebab atau hati, di dalam tradisi Ibrani, adalah tahta emosi. So this is the place where you feel everything. You feel sadness, you feel gladness, you feel happiness, you feel joy. This is the seat. Ini adalah tempatnya Bapak Ibu Saudara. Tempat di mana kita merasakan itu semua. Oke? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan apa yang kau rasakan. Saya kadang-kadang merasa terganggu ya begitu Bapak Ibu kalau habis KKR, lalu kemudian itu mereka yang altar call, mereka yang terima Tuhan, mereka dibawa begitu ya. Lalu kemudian ada pembina yang bilang begini, kamu sebetulnya emosi aja enggak sih terima Yesus? Kamu sebetulnya emosi aja enggak sih kamu jadi hamba Tuhan? Lah emangnya kalau emosi kenapa? Kalau dengan penuh emosional dia kemudian menyambut panggilan Allah, emangnya kenapa? Emang salah? Nggak salah dong. Memang harus dengan emosi dia. Dia harus dengan menyala-nyala pengen mencintai Tuhan. Dia harus dengan menyala-nyala ingin memberikan seluruh hidupnya. Ini dia harus udah harus seperti seorang remaja yang lagi jatuh cinta. Halo, ibu-ibu pasti ingat kan ketika pertama kali ketemu Bapak dan ketika Bapak sedang jatuh cintanya, dunia ibu-ibu kan rasanya berbunga, betul gak? Dunia bapak-bapak rada menderita sedikit tapi I understand. Tapi kan kayaknya enak tuh ya dicintai dengan cara seperti itu, dicintai ugal-ugalan. Kenapa kita gak mencintai Allah seugal-ugalan itu? Kenapa enggak begitu loh Bapak Ibu Saudara? Karena Bapak Ibu Saudara kita memang dipanggil untuk mencintai Allah dengan segenap hati. Dan bukan hanya dengan segenap hati, tapi juga dengan segenap jiwa, nefes. Bapak Ibu Saudara, nefes itu berbicara mengenai rohnya begitu Bapak Ibu. Dan dalam tradisi Ibrani ketika berbicara mengenai nefes, kita berbicara mengenai the total of a human being. Seluruh totalitas kita. Jadi dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, kita betul-betul mencurahkan seluruhnya kita kepada Allah. Nefes. Tapi yang lebih menarik adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatanmu, meot. Bapak Ibu kata meot bukan hanya berarti strength. No.
Kata meot berarti berbicara mengenai seluruh sumber dayamu. Seluruh sumber dayamu, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya punya papa miskin. Oke, saya punya papa miskin, dia nggak punya apa-apa Bapak Ibu, tapi dia jatuh cinta sama Tuhan. Dan dia ingin melayani Tuhan. Satu kali Bapak Ibu Saudara, papa saya dipilih jadi ketua majelis. Papa saya bilang, emang papa bisa jadi ketua majelis? Papa ini nggak sekolah tinggi, papa saya itu SDTT. Sekolah dasar tidak tamat, bukan sekolah dari Tritunggal, bukan. SDTT, sekolah dasar tidak tamat Bapak Ibu Saudara. Ya. Dan papa saya ini Bapak Ibu Saudara cuma kepala gudang. Dia meniti karir dari kuli angkut. Jadi kepala gudang. Jadi bukan orang berpendidikan, bukan orang kaya. Dia dipilih jadi ketua majelis. Setelah habis masa jabatannya Bapak Ibu Saudara, dia bilang sama saya, Jim, papa gak mau lagi melayani. Duh, Pak, Yesus sudah mati buat papa, kenapa papa gak mau lagi melayani? Papa gak mau lagi melayani, belum habis papa ngomong katanya. Papa gak mau lagi melayani di jabatan, gak mau ada jabatan-jabatan. Gak mau, capek katanya jabatan-jabatan. Tapi papa mau tetap melayani. Melayani apa Pak? Ya papa mah ngomong kagak pinter, sekolah juga kagak pinter. Papa mah gak punya apa-apa, harta juga gak ada, tapi papa punya tenaga. Papa akan layani dengan tenaga papa. Beneran loh Bapak Ibu Saudara. Itu ya lemarinya tante diangkat sama dia. Waktu banjir. Bukan asal angkat. Waktu banjir diangkatin begitu Bapak Ibu Saudara, lemarinya oma-oma. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, itu konsepnya dia melayani dengan tenaga. But hey, listen to me. Ada juga orang yang, udahlah Boksu, lu gak usah lah ngajak-ngajak gue pelayanan, gak usah lah. Boksu butuh apa sih? Boksu butuh apa? Gereja butuh apa? Kursi. Mana? Kursinya stadion. Wah udah bagus ya, kayak di terminal bis. Oke. Kita ganti kursinya dengan kursi teater begitu Bapak Ibu Saudara. Wah keren kan ya. Tapi Boksu gak usah senggol-senggol, wah punya hidup. Jangan senggol-senggol. Jangan minta wah datang untuk kemudian jadi usher. No. Uang gua aja yang datang. Waduh Bapak Ibu Saudara. Ada orang dengan konsep begitu. Ada orang yang cuma memberikan kekuatannya, ada orang yang memberikan hartanya. But listen to me carefully. Bahwa ketika kita diminta untuk mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan, Alkitab bermaksud untuk mengatakan bahwa you have to love God with all of your heart, with all of your existence, and more than it, kau harus mengasihi Allah dengan semua sumber dayamu. So if you have Jaguar, your Jaguar belong to God. If you have Alphard, your Alphard belong to God. Kalau kau punya rumah, rumahmu milik Allah. Segala sesuatu yang kau pikir sebagai milikmu karena kau usahakan dengan kekuatanmu, semuanya milik Allah. Dan kau harus mengasihi Allah dengan semua yang ada padamu. Amin. Tidak ada amin. Saya sudah duga. Tidak ada amin. Enak aja lu khotbah lu. Lu kagak tahu gua sungsang sumber nyarinya. Enak aja. Semuanya punya Tuhan. Punya gua lah. Yeay. Tuhan ambil kau dari lubang hidungnya. Kalau Tuhan buang begini. Nggak ada apa-apanya. Without Jesus you are nothing Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kalau memang dari awalnya kita fokus. Dan fokus kepada Allah adalah fondasi dari spiritualitas kita, maka konsekuensi logis dari fokus itu adalah segala sesuatunya adalah milik Allah. Kan begitu konsekuensinya. Lah batu ujinya kan ini nih Bapak Ibu Saudara. Batu ujinya ini. Kalau kita bilang kita memang mengasihi Allah, kalau kita bilang fokus spiritualitas kita adalah Yesus, maka konsekuensi logis dari statement ini adalah kita akan mengasihi Yesus dengan segenap hati, segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Dan konsekuensi logis dari ini adalah kita menyerahkan semuanya di bawah kaki Yesus. So we don't have anything left because we have surrendered everything to God. Cuma ini konsekuensinya begitu Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, di gereja kami nggak ada tuh khotbah tentang perpuluhan, nggak ada. Beri perpuluhan nggak ada Bapak Ibu Saudara di gereja kami, nggak ada. Kenapa nggak? Wah gerejanya Pak Jimmy sugih ya. Gereja Pak Jimmy banyak uangnya. Ya gimana ya Bapak Ibu, kalau gembalanya kayak saya begini kan jemaatnya ada yang artis ya, wajar ya. Cuma kan begini ya Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya nggak ngajarin perpuluhan? Saya ngajar jemaat mengenai memberi kepada gereja, memberi kepada Allah semuanya. Nggak ada 1/10. Nggak ada 1/10. Kita dipanggil untuk memberikan semuanya, bukan 1/10. Lalu kenapa ada ajaran tentang perpuluhan? Karena begini, ketika kita memberi perpuluhan, kita diingatkan bahwa kita ini hamba Kristus. Karena perpuluhan konsepnya sebetulnya adalah konsep upeti. Kita raja kecil,
memberi upeti kepada raja besar, supaya raja besar melindungi dan menjaga kita, raja kecil. Oke? Dengan kata lain, konsep perpuluhan adalah konsep upeti, di mana kita bersedia tunduk dan taat pada perintah raja yang lebih besar. Itu konsep perhambaan. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi ketika kita memberi 1/10, kita sedang mengatakan bahwa engkau raja, saya budaknya. Oke? Nah kenapa cuma diminta 1/10? Karena Tuhan juga tahu bahwa kita butuh yang 90-nya untuk kita hidup. Tapi yang 90 ini pun, yang Tuhan berikan untuk kita hidup sebetulnya adalah milik Tuhan. Halo? Jadi kalau Tuhan kemudian bilang saya mau ambil 100%, you have nothing left. Karena pada dasarnya kau adalah budaknya. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi konsepnya jangan dibalik. Saya memberi 1/10 selesai. Bukan itu konsepnya. Perpuluhan itu adalah bagian kita mengingatkan diri kita bahwa kita adalah budaknya Allah. Dan seluruhnya adalah milik Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus memberikan semuanya kepada Tuhan. Nothing left. Bapak Ibu, kalau kita mendisiplin diri untuk kehilangan segala-galanya, kehilangan ego kita, akankah itu berpengaruh pada cara kita mendidik anak kita? Kadang-kadang ya, yang jadi sumber ribut ibu dengan anak adalah mama mau begini, anak mau begitu. Papa mau begini, anak mau begitu. Papa belum dengar apa yang anak mau, papa sudah marah. Mama belum dengar apa yang anak mau, mama sudah marah. Akibatnya anak merasa tidak didengarkan. Dan ketika anak merasa tidak didengarkan, anak kemudian pasang tameng, pasang tembok. Akhirnya hubungan terputus. Bapak gua mah di bagusnya, di rumah mah nggak ada apa-apanya. Begitu akhirnya. Mama gua mah pelayanan doang di gereja, di rumah mah kayak kunti, you know. Bahaya kalau udah kayak begitu Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena kita bawa ego kita masing-masing. Bayangin juga kalau seorang anak, dia cuma tahu kenyamanan dia. Ketika dia merasa tidak nyaman, dia marah pada orang tuanya. Dia nggak mau peduli kalau orang tuanya cari nafkah itu setengah mati buat dia. Dia nggak peduli kalau orang tuanya itu memberi yang terbaik buat dia nggak peduli. Yang penting dia merasa nggak nyaman. Gila Bapak Ibu Saudara, dunia yang dihuni oleh orang-orang yang cuma tahu dirinya sendiri. Dunia kayak gini, dunia neraka, rumah kayak gini, rumah tangga kayak gini, ini neraka Bapak Ibu Saudara. Karena si istri cuma tahu dirinya, si suami cuma tahu dirinya, anak cuma tahu dirinya. Semuanya egois. Cara supaya rumah tangga kita baik adalah dengan melepaskan keegoisan itu Bapak Ibu Saudara. Lepasin keegoisan itu. Caranya gimana? Lepaskan kebermilikan. Bilang gak punya hak. Pada waktu saya berada di seminari, Bapak Ibu Saudara, pendeta Dr. Peter Wongso khotbah, dan saya lupa dia khotbah apa, tapi kalimat ini saya gak pernah lupa. Sebagai hamba Allah, kita tidak punya hak untuk tertawa. Kita tidak punya hak untuk menangis. Kita tidak punya hak untuk bersedih. Kita tidak punya hak untuk bahagia. Kita tidak punya hak untuk makan kenyang, kita tidak punya hak untuk lapar. Kita tidak punya hak untuk berjalan, kita tidak punya hak untuk duduk. Dalam hati lu ngomong tidak punya hak, terus haknya kita apa? Haknya kita adalah tidak punya hak. If that concept tidak pernah ada di dalam benak kita, maka kita gak siap melayani Allah. Sebetulnya bukan cuma itu. Selama kita masih mempertahankan keegoisan kita gak siap membangun rumah tangga. Kita gak siap jadi orang tua. Kita gak siap jadi suami. Kita gak siap jadi istri. Kita gak siap jadi anak. Gak siap. Itu sebabnya mulai yuk Bapak Ibu Saudara dari diri kita sendiri. What shall we do? Ini yang harusnya kita lakukan Bapak Ibu Saudara. Sama seperti ketika kita mengalami goncangan turbulence di dalam pesawat Bapak Ibu Saudara. Lalu kemudian cuak itu maskernya pada turun. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita tolong diri kita sendiri. Baru kita bisa tolong anak kita. Kita harus mulai dengan diri kita sendiri Bapak Ibu Saudara. Kita harus belajar jadi suami yang tidak egois. Jadi suami yang memfokuskan segala sesuatunya kepada Allah. Jadi suami yang memberikan kekuatannya, hatinya, seluruh hidupnya hanya untuk Allah. Jadi istri yang tidak egois. Jadi istri yang memberikan segalanya hanya untuk Allah. Memberikan kekuatannya, hatinya, seluruh keberadaannya hanya untuk Allah. Jadi anak yang memberikan seluruhnya hanya buat Allah. Hanya dengan cara itu Bapak Ibu Saudara, keluarga siap dipulihkan. Amin. Amin. Minta tolong contoh ganteng adik saya maju ke depan. Kagak percaya. Sudah punya istri? Sudah punya istri, sudah membuktikan kegantengannya.
Coba Ki, kamu ngepel Ki, tanganmu ngepel. Ojo gegeran sampai koko. Ngene ae. Nah, ketika tangannya contoh Oki ngepel begini, dia nggak akan pernah bisa terima apa-apa dari saya. Betul ya Bapak Ibu? Betul? Nggak bisa, karena tangannya terkepal. Dia sibuk untuk menggenggam sesuatu. Tapi coba buka tangannya, let it go, let everything go. Dia siap untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Paham Bapak Ibu? Ketika kita try to get something from others, monggo. Ketika dia try to grab something, try to have everything in our life, kita nggak siap memberi. Kita nggak siap untuk menerima. Maksudnya kita nggak siap untuk menerima. Kita nggak siap untuk menerima berkat yang dari, maksudnya kita nggak siap untuk menerima pimpinan Allah dalam hidup kita. Dan kalau kita nggak siap untuk menerima pimpinan Allah dalam hidup kita, bagaimana kita bisa pimpin keluarga kita sendiri? Nggak bisa Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, hal kedua yang harus kita lakukan adalah Bapak Ibu, yuk kita memiliki kasih yang total buat Allah. Dan yang ketiga, yang terakhir, sisa 2 menit ini Bapak Ibu Saudara. Setelah kita mempunyai pondasi yang kuat karena fokus kita kepada Allah. Setelah kita memiliki hati yang total kepada Tuhan, memberikan segalanya, baru kita siap untuk mentransmisikan iman kita kepada anak-anak kita. Bapak Ibu, ini bedanya nih Bapak Ibu ya. Bedanya ngajar matematika dengan ngajar iman. Tahu bedanya di mana? Ngajar matematika tinggal whiteboard, blackboard, begitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Lalu kemudian tulis, 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 2 sama dengan 4, 3 tambah 3 sama dengan 9, begitu Bapak Ibu Saudara. Wah, pada tidur. Kan tinggal ngajarnya seperti itu. Nggak ada hubungan attachment, hubungan batin begitu ya. 3 tambah 3 sama dengan 9. Nggak ada yang nangisin. Ih, boksunya ngaku ganteng tapi bego. Masa 3 tambah 3 sama dengan 9, betapa berduka. Nggak ada. Dan nggak ada kehidupan yang terpengaruh gara-gara saya salah ngajarin matematika. Nggak ada Bapak Ibu Saudara. Karena memang ada perbedaan antara ngajar matematika dengan ngajar iman. Iman tidak diajarkan, iman ditransferkan. Iman ditransmisikan. So you don't teach your faith by teaching. You teach your faith by showing. You give an example to your children. You are not only talking about it. You also show them about it. Itu sebabnya perintahnya adalah jangan berhenti mengajarkan itu. Ketika engkau berdiri, ketika engkau duduk, ketika engkau berjalan, ajarin itu. Artinya di dalam segala aspek kehidupan. When they see you, they see the whole story of God. Ketika kau duduk, ketika kau berdiri, ketika kau berjalan, artinya kan kehidupan setiap hari, Bapak Ibu Saudara. Ketika lagi santai, ketika lagi rileks, ketika lagi kerja, dia lihat Tuhan. Taruh itu di ambang pintu rumahmu, taruh itu di kepalamu, taruh itu di tanganmu. Biarlah pikiranmu selalu tentang Allah. Biarlah kerjamu selalu tentang Allah. Biarlah keluar masuk pintu rumahmu selalu tentang Allah. Semuanya adalah tentang Allah. Dan kalau itu yang terjadi Bapak Ibu Saudara, anak kita Bapak Ibu Saudara, bukan cuma kupingnya yang dibungkus firman. Seluruh hidupnya berada di dalam gelembung firman. Karena konteks hidup dia selalu tentang firman Allah. Sebetulnya intinya di sini nih Bapak Ibu Saudara, intinya di sini. Kalau kita pengen mentransferkan iman kita kepada anak kita, maka Bapak Ibu Saudara yang harus kita lakukan adalah menciptakan konteks di mana anak kita itu hanya ngeliat firman, gak ada yang lain. Dan konteks ini harus dimulai dari integritas pribadi. Itu sebabnya dimulai dengan Tuhan itu cuma satu, fokus pada Allah. Kalau kau fokus pada Allah, kau sekarang mencintai Allah. Kau berikan seluruh hatimu kepada Allah ya. Oke, kenapa? Karena dirimulah konteks itu, bapak-bapak. Dirimulah konteks itu, ibu-ibu. Kaulah konteks pengajaran itu, kaulah bukunya. Kaulah kurikulumnya, kaulah silabusnya. Kaulah ruang kelasnya, kaulah sekolahnya, saudaraku. Bayangin ya kalau misalnya si mama adalah guru sekolah minggu. Si mama adalah guru di sekolah, guru pelajaran agama Kristen. Tetapi ketika pulang ke rumah Bapak Ibu Saudara, cara ngomongnya udah berbeda. Nggak ada integritas antara apa yang diajarkan dengan apa yang dia hidupi. Kira-kira anak akan ikut yang mana? Halo? Anak akan ikut yang mana?
Boleh mulut kita berbusa ngajarin firman Bapak Ibu Saudara. Tapi anak hanya akan belajar dari apa yang dia lihat, bukan apa yang dia dengar. Itu sulitnya Bapak Ibu Saudara. Jadi ini tantangannya Bapak Ibu. Kita kadang-kadang ya Bapak Ibu ya, menyerahkan anak kita ke sekolah supaya anak kita jadi baik. Kita menyerahkan anak kita ke gereja supaya anak kita jadi baik. Bapak Ibu Saudara, sekolah dan gereja pasti mengusahakan supaya anak kita jadi baik. Tapi kalau di rumah anak kita nggak ngeliat teladan yang baik, bagaimana mereka bisa jadi baik? Sama, kalau di rumah udah baik, lalu kemudian ketemu gurunya nggak baik. Lalu kemudian ngelihat cuantaunya nggak baik, Bapak Ibu Saudara, anak juga jadi nggak baik. Karena pendidikan anak adalah konteksnya Bapak Ibu Saudara. Entah itu di rumah, entah itu di sekolah, entah itu di gereja, konteksnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita ingin mentransferkan iman kita kepada anak kita, ini yang harus kita lakukan. Transferkan terus. Jadikan seluruh konteks kehidupan sebagai sarana pengajaran buat anak kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Susah? Susah? Memang susah Bapak Ibu Saudara. Tapi bohwat loh. Bohwat. Yang ikut acara seminar bisnis, seminar bisnis kali ya. Gospel at Work siapa kemarin? Ada yang ikut? Iya. Ingat saya pernah ngomong apa? Kalau nggak mau hal-hal buruk di dalam bisnis itu terjadi, apa harus kita lakukan? Ganti orangnya, ganti konteksnya. Dan mulai dari sekolah minggu. Taruh orang-orang yang menduduki posisi dan jabatan di kantor-kantor pemerintah, orang-orang yang takut akan Tuhan. Bisnis dikelola oleh orang-orang yang takut akan Tuhan. 20 tahun dari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan betul-betul jalanin bisnis yang murni, yang bersih. Tanpa opo-opo, tanpa neko-neko. Kenapa? Karena anak-anak kita dari kecil udah dikurung oleh firman. Diajar oleh firman. Jadi orang yang berintegritas, ketika dia dewasa, dia takut untuk melanggar firman Allah. Kalau nggak gitu, nggak ada. Ini sulit. Tapi kalau 20 tahun lagi kita ingin menciptakan generasi yang mengubah negeri ini, lakukan sekarang. If you hate your works, because when you do your works, you have to do very shitty thing, very dirty thing, and you hate yourself because of it. Let me tell you this. Today, you cannot do anything to change it. But if you do this work today, 20 years from now, 30 years from now, you might change the whole context in Indonesia. Kau benci yang kau lakukan. Kau gak suka yang kau lakukan. Dan kau gak bisa lakukan apa-apa. Tapi kalau kau didik anak-anakmu, kita didik anak-anak kita di dalam konteks kebenaran firman Allah. 20 tahun dari sekarang, 30 tahun dari sekarang, ketika mereka duduk di pemerintahan, ketika mereka duduk di posisi-posisi penting, mereka akan mengubah negeri ini. Karena mereka sendiri takut akan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. We are not talking about saving your children. Come on. We are talking about saving the whole generation. Itu sebabnya, this task may be hard. It's burdensome. Yet we have to do it. Tugas ini berat Bapak Ibu Saudara. Tapi ini yang harus kita lakukan. Kita tunduk kepala, kita berdoa.